Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir di channel gue. Pada kesempatan kali ini gue akan membacakan sebuah kisah nyata. Kisah horor yang dialami oleh seorang tukang ojek. Langsung aja guys, kita cek di TKP. Oke, horor ini dikisahkan oleh seorang tukang ojek bernama Hudi tentang pengalamannya di sekitar stasiun Bintaro. Malam itu sekitar pukul 11.30 malam, Hudi masih saja duduk di motornya menunggu penumpang di depan stasiun. Sebenarnya Hudi sudah merasa lelah, tetapi karena penghasilannya kurang, Hudi enggan untuk pulang. Tungguin dah sampai jam 12. Suasana stasiun sudah sangat sepi. Hudi sudah sedikit putus asa. Tetapi senyum Hudi langsung merekah ketika ia melihat ada seorang wanita keluar dari stasiun. Wanita itu mengenakan setelan rapih lengkap dengan blazer. Hudi menawarkan jasanya kepada wanita itu. Dan wanita itu pun mengiyakan tawaran Hudi. Wanita itu minta diantarkan ke wilayah Tanah Kusir. Tanah Kusir, Bang. Dekat itu Maneng, Tanah Kusir mah. Hudi pun memacu sepeda motornya. Di tengah perjalanan, Hudi menanyakan wanita itu hendak pergi kemana. Dengan suara yang dingin, wanita itu menjawab, "Saya mau pulang, Bang." Jujur saja Hudi sedikit merinding mendengar suara wanita itu. Suaranya ngeri banget sih. Sepanjang perjalanan, Hudi dikagetkan dengan suara benda terjatuh dari motornya. Kontan saja Hudi menanyakan kepada penumpangnya, apakah ada barang yang terjatuh? Gak ada, Bang. Sekali lagi wanita itu menjawab dengan nada yang sangat menyeramkan. Padahal Hudi yakin sekali ada yang terjatuh dari motornya. Hudi pun lebih awas memantau wanita itu dari kaca spion motornya. Selang beberapa menit kemudian, Hudi melihat hal yang ia sendiri tidak percaya. Dari kaca spion, Hudi melihat tangan wanita itu yang sedang memegang tas, copot, dan terjatuh dari motornya. Dari lengan itu keluar banyak darah. Hudi tentu kaget. Dan motor Hudi oleng hampir terjatuh. Untung Hudi masih dapat mengendalikan motornya. Tetapi jantung Hudi sudah berdegup kencang. Ia takut, ternyata yang ia boncengi ternyata bukan manusia. Lantunan doa keluar dari mulut Hudi. Bahkan ia tidak berfokus ke jalan. Tubuh Hudi sudah gemetaran hebat. Iseng-iseng Hudi melihat ke arah spion sebelah kanannya. Dan betapa kagetnya Hudi melihat apa yang ada di spion. Aduh, cilaka gua. Ternyata wanita yang ia boncengi tidak berkepala. Hudi hanya melihat leher yang sudah terpenggal, mengeluarkan darah dan belatung. Melihat hal itu, tiba-tiba Hudi tidak dapat mengendalikan laju motornya. Hudi bangun dan membersihkan dirinya. Ketika ia sedang membersihkan bajunya, terdengar suara tawa yang menggelegar dari balik arah timbunan pohon. Jantung Hudi pun serasa mau berhenti. Tidak lama setelah itu terdengar suara, Bang, tolongin dibarengi saya, dengan Bang. sesosok kepala keluar dari semak-semak dan terbang ke arah Hudi. Dan ternyata itu adalah kepala wanita yang ia boncengi tadi. Saat itu Hudi seperti disambar petir di siang bolong. Hudi hanya bisa terpaku dengan diam. Ia seakan tidak percaya akan apa yang ia lihat. Ketika kepala itu sudah berada 5 meter dari dirinya, tiba-tiba Hudi tersadar dan berlari sekuat-kuatnya meninggalkan motornya. Hudi terus saja berlari dan akhirnya sampai di sebuah rumah warga. Keesokan paginya, Hudi dan warga mengambil motor Hudi yang tertinggal di sebuah kebun kosong. Aduh, Pak, makasih ya. Hingga saat ini, Nemenin aneh. Hudi tidak pernah tahu siapa wanita itu
Dan Hudi juga masih ingat dengan jelas kejadian itu. Oke teman-teman, itulah salah satu kisah horor yang dialami oleh seorang tukang ojek. Salah satu kisah horor yang menurut gue creepy banget. Dimana dia ngelihat kepala gitu keluar dari semak-semak. Ya terus minta tolong. Ini serem bro. Dan masih banyak lagi pengalaman horor yang dialami oleh tukang ojek. Dan itu pernah saya dengar sendiri langsung dari tukang ojeknya, karena beliau adalah tetangga saya. Itu siang bolong kejadiannya. Lalu dia mendapatkan seorang penumpang wanita dengan baju kantoran berwarna merah turun dari Metro Mini bersama penumpang yang lain. Jadi pada saat itu nggak ada hal yang aneh ya. Seperti penumpang biasa ikut turun bersama penumpang yang lain, lalu memesan ojek. Di tengah perjalanan teman saya tanya, mau kemana Neng? Udah bapak terus aja, katanya begitu. Tapi sesampainya di daerah sektor 2, tiba-tiba penumpangnya hilang. Baik guys, itulah tayangan pada kali ini. Semoga dapat diambil pelajarannya. Dan ingat, Anda tidak sedang sendirian.